Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu yang berbahagia? Mudah-mudahan Ananda semua masih bersemangat di dalam belajar walaupun dengan jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca, menuliskan dan menghafal surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, mari kita perhatikan terjemahan surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir dan miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai melaksanakan sholatnya. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Baiklah, mari kita perhatikan beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ma'un ini. Ada beberapa ketentuan tajwid yang ada dalam surah Al-Ma'un ini dan tidak kita bahas semuanya, hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu bid-din ada pada ayat pertama. Di sana ada alif lam, tapi lamnya tidak dibaca karena dia lam yang bersambung dengan huruf dal, sehingga tergolong kepada alif lam syamsiyah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ada lam tapi tidak dibaca. Yang kedua yaitu yad'ul yatim. Di sana ada alif lam lagi, tetapi lamnya dibaca dengan jelas karena lam bersambung dengan huruf ya, sehingga termasuk kepada golongan alif lam syamsiyah. Kemudian yang ketiga fawailul lil musallin, ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Bila tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, yaitu nun sukunnya tidak dibaca langsung kepada nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca tetapi langsung kepada huruf di depannya. Fawailul lil
musallin, bukan fawailun lil musallin, karena dia adalah idgham bila gunnah. Kemudian an sholatihim, nun sukun bertemu dengan shad, dibaca samar atau disebut dengan ikhfa, di mana ketika kita berada pada bacaan nun sukun, mulut kita bersiap-siap untuk membaca so, sehingga dia berdengung. Ansolatihim, jadi nunnya tidak terdengar dengan jelas karena dia berisi dengung, ya. Jadi bukan an, tapi ansolatihim. Kemudian yang terakhir wayamnaunal ma'un, di sana ada izhar syafawi, yaitu kita baca nun sukun bertemu dengan mim. Hukumnya izhar syafawi dibaca dengan terang dan bibir kita terkatup dengan sempurna. Wayamna'u terkatup dengan sempurna karena dia izhar syafawi. Wayamna'u, tidak boleh wayanna bukan ya, tapi tertutup mulut dengan sempurna. Yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un kalau kita buka di dalam mushaf Al-Quran terdapat pada urutan 107 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un berisi tentang orang-orang yang mengaku beragama namun Allah menganggapnya berdusta terhadap agamanya. Siapa dia? Yang pertama, orang yang menghardi anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah orang yang telah meninggal ayahnya sehingga tidak ada yang memberikan perlindungan lagi kepada mereka. Mereka adalah anak-anak yang lemah. Maka Allah memerintahkan untuk menyantuni dan mengasihi anak yatim. Kemudian orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, artinya orang yang bukan saja menganjurkan tetapi juga melaksanakan atau memberi makan fakir miskin. Surah Al-Ma'un juga berisi tentang kabar bahwa orang-orang yang sholat bisa saja dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan neraka wail apabila mereka lalai dalam melaksanakan sholatnya ini. Mereka sholat tapi lalai, barangkali di akhir-akhir waktu baru sholat, melaksanakan sholat dengan sangat merasa terpaksa, melaksanakan sholat dengan cara yang tidak sungguh-sungguh, ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam orang yang lalai dan kelak akan dimasukkan Allah pula ke dalam neraka wail. Kemudian orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka wail berikutnya adalah orang-orang yang berbuat riya. Artinya apa? Orang yang berbuat, beramal, berharap pujian dari manusia. Orang yang beramal tidak mengharapkan ridho dari Allah, melainkan mencari ridho manusia. Maka ini juga tidak dianggap oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang enggan membantu dengan barang-barang berguna. Barangkali memiliki benda-benda yang berguna, sementara dia enggan memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, maka ini juga dianggap oleh Allah sebagai orang yang akan mendapatkan siksa di neraka wail. Nah, demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kelak kita terhindar dari apa yang diancamkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.